Itu seharusnya Pak, kalau memang mengaku Pak Ari punya otak, ya dipikir lah itu ya. Dipikir sebenarnya sih tidak perlu sampai menggunakan otak sih sebenarnya Pak Ari. Cukup gunakan matanya Pak Ari. Yang semakin meresahkan adalah adanya pemaksaan vaksin yang disebut vaksin ya. Kalau saya tidak pernah menyebut ini vaksin. Kalau di tempat saya tidak ada pemaksaan Ibu. Di tempat saya tidak ada pemaksaan. Saya memang mau sendiri untuk vaksin. Memang tidak ada pemaksaan Pak dalam bentuk secara terlihat kasat mata. Tetapi ancaman itu adalah merupakan pemaksaan. Diancam dipecat. Anak saya di sekolah kemarin karena saya menolak untuk melakukan tindakan penyuntikan itu, saya menolak, bertanda tangan menolak sebagai walinya. Anak saya diancam jangan datang ke sekolah. Kamu kalau memang betul orang tuamu tidak mengizinkan kamu disuntik, maka jangan datang ke sekolah. Itu namanya pemaksaan, Pak. Yang mengancam memang itu anak saya gurunya tidak dikerasi, atau siapa? tidak ditarik-tarik, tidak diikat, tidak diapa. Tetapi karena diancam, sebenarnya itu sudah pidana. Andai saya mempidanakan kemarin itu, saya pidanakan, Pak. Cuman karena saya bilang bahwa oke, saya toleransi karena kita satu kampung misal, karena kita masih memang keluarga dekat di sini, satu Enrekang. Makanya saya bilang, oke lah saya toleransi kau punya ancaman. Tetapi kapan kau realisasikan, maka tunggu. Saya gugat kau di dunia, tunggu saya di akhirat kalau kau lolos di dunia. Saya bilang semua sama kepala sekolahnya dan wali kelas saya punya anak. Dan buktinya apa? Alhamdulillah sekarang Allah Maha melihat, Tuhan Maha menyaksikan bahwa apa yang benar memang harus disuarakan dengan tegas. Dan buktinya sampai hari ini anak saya tidak disuntik dan tetap pergi ke sekolah, Pak. Tetap pergi ke sekolah. Seperti itu. Saya tunggu ini. Kalaupun memang benar-benar dilarang datang ke sekolah, anaknya Bu Dokter SD atau SMP? SMP, Pak. SMP. Iya, SMA pun juga dia tidak tapi dia tidak disodorkan surat penolakan. Tanya di SMP ini yang saya menandatangani surat penolakan, diberikan surat itu saya tanda tangani. Kalau di SMA tidak, anak saya di SMA tidak melakukan penyuntikan juga tidak bertanda tangan. Mungkin hanya pemberitahuan lisan saja, gurunya mengetahui bahwa orang tuanya menolak. Kalau anak saya yang di SMA, sampai dia juga tidak melakukan itu. Tapi sekarang itu memang kalau tidak mau melakukan pidana malpraktek, maka jangan melakukan tindakan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Itu undang-undang malpraktek menyatakan demikian, Pak. Seseorang itu baru bisa ditindaki kalau yang bersangkutan menyetujui. Ya, begitu pula itulah hak asasi manusia diatur dalam undang-undang kedokteran, undang-undang praktek kedokteran, ya. Mungkin makanya itu, di Pak, pemeriksaan darah ya. Terkesan ada pemaksaan, mungkin itu hanya kesalahan teknis di tingkat bawah. Ancaman itu Pak, ancaman itu termasuk pemaksaan. Bujukan itu termasuk pidana, mengiming-imingi bahwa dikasih hadiah, mengiming-imingi door prize, motor, kipas angin. Itu adalah termasuk pidana. Pidana malpraktek itu, pengiming-imingan, bujukan ya. Apalagi kalau dibilang ancaman, itu semua sudah pidana itu. Ya, tidak ada sejarahnya kebaikan itu mau harus dibujuk-bujuk, Pak. Harus dipaksa-paksa. Tidak ada sejarahnya. Yang namanya vaksin itu, Pak, cukup siapkan di posyandu, ya. Cukup siapkan di posyandu, maka siapapun yang mau, ya, siapapun yang mau, silahkan mendatangi posyandu terdekat. Itu vaksin. Memang itu prosedur yang, ya. Kalau di tempat saya ini prosedurnya seperti itu. Nanti mobil puslingnya itu dia keliling bawa dengan toa, dia sosialisasi. Tidak pernah, Pak. BCG sejak awal BCG ada, tidak pernah dipaksakan. Tidak pernah ada ancaman-ancaman waktu awal BCG diberlakukan. Itu memang sudah langsung ditempatkan pada tempatnya. Sampah saja, Pak. Dibuang pada tempatnya, ditempatkan pada tempatnya. Inilah kenapa vaksin dibeginikan. Apa urusannya vaksin dengan kepolisian? Apa urusannya vaksin dengan TNI? Bullshit semua itu. Itu artinya ada kejahatan di balik ini. Kenapa sampai ini namanya teroris, kerjasama, ya? Kenapa sampai yang tangani kejahatan, Pak, mengurus tentang vaksin? Ada apa? Itu seharusnya, Pak, kalau memang mengaku Pak Ari punya otak, ya dipikir lah itu ya. Dipikir sebenarnya sih tidak
Tidak perlu sampai menggunakan otak sih sebenarnya Pak Ari. Cukup gunakan matanya Pak Ari ya. Buka mata, pasang telinga. Ya, lihat sekitaran Anda apa yang terjadi dengan hal ini. Masa iya Pak, Bapak yang melek itu punya dikasih mata tidak digunakan. Dikasih telinga tidak digunakan. Kebetulan di tempat saya ini tidak digunakan. Kebetulan di tempat saya ini tidak ada pemaksaan untuk vaksin. Makanya saya heran. Yang jelas ada pemaksaan. Oh jadi pemaksaan itu Pak nanti diancam dibunuh, nanti diikat. Itu yang namanya pemaksaan. Nanti diikat, nanti dipukuli, baru dibilang pemaksaan. Seperti itu kan yang disebut pemaksaan. Dari mana ceritanya itu? Ya. Kalau memang menunggu orang diancam dibunuh, menunggu orang diikat, menunggu orang dilumpuhkan, dipukul tengkuknya, baru kemudian disuntik, baru itu disebut pemaksaan. Apa iya? Kalau di keluarga saya yang disebut pemaksaan, Pak. Keluarga saya juga variasi, ada yang sudah divaksin, ada yang belum, begitu Ibu. Macam itu pilihan, Pak. Oh, itu pilihan. Bapak mau bunuh diri silahkan. Bapak mau racuni diri silahkan. Bapak mau nerakakan diri silahkan. Bapak mau sakiti diri silahkan. Tidak ada yang mau membujuk Pak. Apalagi saya. Ya, membujuk saya tidak akan pernah membujuk Pak Ari. Andai Pak Ari kemarin bilang ke saya, Dok, saya mau bunuh diri ini Dok. Dok, saya mau racuni diri. Saya mau ini sakiti diri saya. Saya mau salimi diri saya. Jerumuskan diri saya kepada penderitaan. Saya bilang Pak, saya paling hanya menyampaikan saja, Pak, seperti ini, ya, informasi. Bapak ada ancaman seperti ini dari Tuhan ya, seperti ini. Terserah Bapak, saya tidak akan bilang, Pak, jangan begitu Pak, saya kasih gula-gula misal supaya jangan. Tidak akan pernah saya lakukan seperti itu. Karena semua itu adalah pilihan hidup kita masing-masing, terserah. Yang anak Ibu diancam tadi. Saya hargai pilihannya Bapak, hargai juga dong pilihan saya. Yang anak Ibu diancam tadi. Untuk tidak mau bunuh diri, untuk tidak mau racuni diri saya. Kasihan juga yang anak Ibu diancam tadi. Kalau perlu Ibu proses hukum begitu, supaya ada efek jera juga buat yang melakukan ancaman. Itulah buktinya bahwa warga Indonesia itu memang dia toleransinya sangat tinggi. Jadi walaupun sudah diancam belum juga dipidanakan. Ya, itulah buktinya bahwa adat ketimuran itu memang lebih daripada daerah-daerah negara-negara yang lain. Disitulah kelebihannya mungkin Indonesia, dan itulah sebenarnya juga yang menyebabkan sebenarnya kita dijajah sampai 300-an tahun itu, karena kita istilahnya toleransinya terlalu tinggi. Sementara padahal itu seharusnya memang segera dipidanakan. Pengancaman saja itu sudah segera dipidanakan seharusnya, tanpa menunggu direalisasikan. Sebenarnya sih memang begitu. Tetapi ini karena saya menganggap bahwa kita masih berkeluarga dekat di sini. Iya. Masih satu rumpun, masih satu suku, masih satu wilayah, ya, masih dekat kekerabatan di sini. Jadi saya oke lah kalau diancam, saya masih toleransi. Tetapi nanti kalau direalisasikan ya tunggu. Lolos pidana di dunia, saya gugat sampai di akhirat. Ya.